Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah sistem terdistribusi. Saya akan menjelaskan materi di minggu yang ke-6 ya, minggu ke-6. Bahasan kita adalah name service ya. Jadi name service ini isinya adalah nanti penamaan ya, penamaan apa namanya klien yang nanti akan bisa terhubung atau bisa bersharing data gitu ya di dalam satu jaringan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita udah bicara tentang database distribusi manajemen ya, manajemen distribusi database. Sekarang kita akan masuk ke name service ya. Oke, pengenalan name service. Jadi dalam sistem terdistribusi ya, name service ini digunakan untuk menunjuk ke satu sumber, nah, gitu ya, menunjuk ke satu sumber yang beragam, gitu, yang dan tersebar seperti komputer, layanan, file, remote object yang dapat memudahkan pengguna. Jadi tujuannya adalah layanan penamaan layanan gitu ya. Jadi kita nanti akan di apa namanya dipandu gitu, dipandu menuju ke satu layanan ya, ke satu layanan. Jadi karena gini, karena proses dan layanannya kan banyak sebenarnya ya, karena kita kan bicara tentang distribusi data, artinya prosesnya tidak terjadi hanya di satu komputer, ya bisa jadi di komputer yang lain gitu kan. Artinya untuk kita bisa mengakses gitu, mengakses menuju ke sana itu perlu penamaan. Ya kira seperti itu ya, karena tanpa penamaan ya kita nggak bisa akses ke sana, harus ada penamaannya. Nah, contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi ya, itu antara lain apa? URL ya, untuk akses ke satu halaman web. Udah tahu URL ya? Oke, ya kalau belum tahu cari tahu, ya apa sih URL tuh gitu kan ya, saya harus tahu nih. Lalu alamat email kan, betul ya? Alamat email untuk komunikasi antar pemakai, betul ya? Yang paling umum ya URL gitu kan. Kita bisa langsung masuk ke satu domain, langsung akses data, itu URL paling gampang, paling cepat ya. Nah, yang lebih terstruktur adalah email gitu, ya. Karena kalau layanan emailnya itu sudah didaftarkan oleh admin, maka semua user yang punya akun gitu kan, punya email account itu otomatis akan bisa saling berkomunikasi data. Ya minimal LAN gitu ya, local area network minimal gitu kan. Oke, selain itu, name service juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks. Nah, naming konteks ini apa? Ya, kumpulan binding nama dan objek gitu. Jadi apa sih namanya sudah? Kalau binding itu apa ya? Kayak apa sih namanya tuh clipping gitu ya. Gitu kan. Klip gitu ya, dikumpulin gitu kan nama dan tugasnya untuk apa? Meresolve nama gitu. Jadi supaya namanya nggak dibuat berulang-ulang. Kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan naming services gitu, yang nantinya menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek. Contohnya apa? DNS ya, domain name service. Ya nanti nanti ada ya, ada slide yang menjelaskan tentang DNS ya, domain. Oke ya, sekarang kita akan lihat cara cepat saja name resolution binding attribute. Name resolution itu nama ditranslasikan ke data tentang research objek tersebut. Itu name resolution. Ya, binding itu asosiasi antara nama dan objek. Biasanya nama itu diikat bond ke atribut dari satu objek. Ya, kan sebelumnya kita udah lihat tentang tuple ya. Tentang tuple itu kan atribut. Lalu apa? Address ya. Address, atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi. Hati-hati bahwa bahwa tupel-tupel yang sudah kita lihat
secara singkat di minggu yang kelima, itu mempunyai apa yang sudah saya singgung, ada kuncinya, saudara, untuk mengaitkan gitu loh. Artinya kalau tidak ada kunci untuk mengaitkan, nggak ada pasangannya, nggak bisa berhubungan. Ya, sedangkan atribut adalah nilai satu objek properti. Contoh, kalau misalkan ada mahasiswa nih, tabel mahasiswa, itu kan harus ada atributnya kan? Nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, prodinya, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Ya, itu atribut, jelas. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat ya, saudara ya, penguraian naming domains untuk mengakses research dari URL. Kalau kita lihat, contoh ya, ini URL. http, kemudian //, www.cdk3.net/web-examples/earth.html. Wah, ya. Ini penguraian ya, saudara ya. Ini kan resolusian via DNS nih. Betul? Nah, sekarang kalau kita lihat kan isinya apa isinya? Research ID, ini isinya apa? IP number, port number, dan page name, betul ya? Ya, network address-nya nanti larinya kemana? Ini network address. Ini apa? Menuju ke file. Kemudian masuklah ke web server. Artinya bahwa sebuah naming domain itu isinya adalah sejumlah bagian. Ya, jadi kalau kita lihat resolusi via DNS ini seperti ini. Kalau resolusi via IRP beda lagi. Ya, tapi ujung-ujungnya sama sebetulnya dia. Untuk mengakses sebuah file. Nah, bagaimana ini bisa tercipta saat kita melakukan instalasi tentunya. Gitu ya, makanya nanti saya kasih tugas Anda untuk mencari dan melihat ya, silakan itu di YouTube banyak ya, cara menginstalasi Windows Server. Versinya terserah. Ya, minimal Anda tolong Anda melihat ya satu saudara, satu channel YouTube yang menjelaskan tentang instalasi Windows Server. Ya, silakan. Ya, kemudian bagaimana penguraian naming domains, itu banyaklah, contohnya banyak. Ya, nah tujuan penamaan satu, ya ini tidak tinggal dibaca aja nih ya. Identifikasi udah jelas ya, saudara ya. Objek kan harus punya nama, kalau nggak punya nama ya kita nggak bisa identifikasi kan. Seorang pemakai ingin objek atau layanan A, bukan objek layanan B, jelas. Memungkinkan terjadinya sharing, jelas, saudara ya. Memungkinkan terjadinya sharing, kalau nggak ada namanya bagaimana kita bisa sharing? Jelas ya, memungkinkan location independence. Perubahan lokasi nggak menuntut perubahan nama, asalkan lokasinya tidak menjadi bagian dari nama riset tersebut, harus beda gitu kan, nama kan harus unik. Ya, memberikan kemampuan keamanan. Nah, gitu kan. Jadi kalau sebuah nama dipilih secara random gitu kan dari himpunan besar integer, ya, katakanlah, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari apa? Legitimate search, bukan dari menebak. Ya. Jadi kalau gini, kode itu gini, orang bisa tahu kode itu kalau diberitahu sebetulnya. Nggak mungkin dia, nebak-nebak itu akan sangat sulit, saudara. Jangankan 12 digit gitu ya, 4 digit aja kan ngutak-ngatiknya setengah mati, saudara. Ya, oke ya, jelas ya. Oke, nah jenis nama itu ada dua kalau kita lihat. Ada username, ada system name. Kalau username jelas dibuat oleh pemakai ya. Merujuk satu objek atau layanan terdiri dari string of character. Ini contoh. Kalau system name terdiri dari bit string, jelas string ya. Gitu. Internal untuk sistem dan tidak ditujukan untuk human, untuk user. Lebih compact dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Jelas, sistem yang ngasih nama. Ini jenis namanya ya, saya. Oke, kalau struktur nama ada apa? Satu, ada primitive flat names. Ya, unique
identifier, UIDs. Tanpa struktur internal, hanya string of bit digunakan untuk perbandingan dengan unique identifiers yang lain, tidak bawa informasi lain, sangat berguna dan banyak dipakai karena apa? Location application independent. Gitu kan? Nggak masalah lokasinya nih, seragam, fixed size, compact, mudah disimpan. Kemudian ada partition name. Wah, ini komposisi. Nah, ya, komposisi disusun secara apa? Hierarki. Contoh, telaga.cs.ui.ac.id. Wah, gitu kan? Biasanya bawa informasi ya. Informasi apa? Informasi lembaga, ya. Informasi apa namanya, saudara? Segmennya gitu ya. Ruang lingkupnya apa nih di organisasi atau apa namanya? Pemerintahan gitu ya, atau pendidikan dan sebagainya. Itu kelihatan, saudara. Dari partition name. Itu kelihatan ya. Kemudian yang ketiga adalah deskriptif. Deskriptif, daftar atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasikan objek secara unik. Ya, membawa informasi DN adalah superset dari primitive name. Ya. Dari partition name. Jadi partition name itu disubsetkan lagi, itu menjadi descriptive name. Lebih jelas, lebih terdeskripsi lagi. Nah, sekarang name konteks. Nama itu selalu diasosiasikan dengan apa? Dengan konteksnya, ruang lingkupnya. Ya, yang akan mendefinisikan, memastikan nama tersebut valid. Cocok. Nah, ada dua macam konteks ya. Yang pertama ada universal konteks, di mana nama digunakan, kemudian namanya di-resolve dengan cara yang sama. Dapat disalin ke mesin, dari mesin ke mesin. Contoh apa? Ini. Ya, HTTP, ya, www, CS, UI, SI, dan sebagainya. Kalau Anda membuat membuat web, kan dia akan tersimpan di satu folder, betul ya, saudara ya. Dan aksesnya adanya di indeks, betul nggak? Gitu. Jadi kita nanti akan naruhnya di indeks urutan-urutannya. Ya, kemudian ada relatif konteks. Contoh, A/B/C. B/C resolvable pada konteks A, sedangkan pada node yang berbeda, A/B/C dapat merujuk pada hal yang berbeda pula. Artinya apa? Ini konteks dependent. Ya, belum tentu sama gitu isinya. Beda dengan tadi ya yang universal. Kalau yang ini konteks, ini relatif, jelas. Oke ya. Nah, kemudian sasaran fasilitas penamaan. Satu, ya, efisien. Yang pertama. Karena apa? Ya, fasilitas penamaan itu merupakan apa? Fondasinya. Ya, kan dipakai 100 menerus, saudara ya, namanya itu. Domainnya. Kemudian apa? Terdistribusi. Ya, kemudian apa? Tampak seperti global space. Gitu ya, saudara ya. Bisa diakses dari mana saja gitu maksudnya. Nggak bergantung konektivitas, topologi, dan lokasi objek. Kemudian mendukung pemetaan ya. Pemetaan one to many antara nama dan objek. Memungkinkan apa? Multicast. Kemudian mendukung dynamic relocation of objek ya. Aplikasi mobile tuh saudara ya. Kalau aplikasi mobile kan berpindah-pindah ya. Kemudian memungkinkan local aliases sehingga pemakai dapat apa? Ya, mengekspresikan interpretasi semantik terhadap objek. Ya, alias, bikin nama alias. Nah, kalau kita lihat namelist ini ada dua komponen. Ada name agent, ada name server. Name agent itu berada di klien. Nah, biasanya satu name agent per klien. Ya, atau satu name agent dipakai untuk oleh berapa klien ya, terserah gitu ya. Gitu. Jadi gini, name agent itu sebagai perantara gitu antara klien dan server. Nah, fungsinya apa? Memastikan bahwa lokasi name server terlihat transparan. Itu nggak langsung ya, name agent itu sebagai perantaranya biar nggak gampang dihack gitu kan, menyembunyikan lokasi server. Ya, fungsi name agent apa? Ya, berbicara dalam protokol komunikasi, saudara ya. Jadi dia nggak langsung klien itu apa ya gitu ya, menggunakan name agent gitu.
Ya, dia kudu request, kemudian apa? Ngirim untuk informasi lokasi. Jelas ya? Oke, kemudian name server. Ya, name agents menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples, nama, lokasi, atribut. Contoh atribut ya, kalau resource-nya printer maka atribut menyatakan objek dapat mencetak melakukan pencetakan PostScript apa enggak, gitu. Ya, sorry itu name server harusnya Saudara ya. Name servers. Tahu ya Saudara ya? Oke, jadi kalau saya mau ngeprint gitu Saudara ya, saya mau ngeprint nih, itu name server sebetulnya. Ya, layanan gitu kan. Dari server komputer saya pengen nyetak di lokasi yang berbeda. Gitu. Bukan di komputer saya, itu name server. Oke ya, nah ini gambar name list ya Saudara ya, kalau kita ada client, name agent, di network ya, name server ya, klien ada name agent. Ini kan kliennya 2 ya, ini kliennya 1. Oke ya, kemudian beberapa bentuk name list, ada 1 tersentralisasi ya, name list di satu mesin, kelebihannya cukup dilakukan melihat name list ya, waktunya singkat. Kekurangannya kalau crash hancur kita. Ya, kemacetan. Ya, ya memang ada dibuat itu ada kelebihan, ada kekurangannya ya, nggak semuanya kelebihan semua, pasti ada kekurangan ya. Kemudian name list yang terreplikasi penuh. Kalau ini kan tersentralisasi ya, Saudara. Yang keduanya ini terreplikasi penuh. Digunakan untuk mengatasi kekurangan name list tersentralisasi. Masalahnya apa? Right ya, menjaga konsistensi. Kalau name list direplikasi, setiap perubahan harus tercopy, Saudara. Betul ya? Kalau kita bikin Saudara? Cloning, satu diubah, itu lainnya kudu rubah semua. Ya, itu write ya. Nah, kalau read-nya gimana kalau informasi yang dibuat sudah usang? Gitu kan? Ada replika yang bisa diakses. Solusinya apa? Satu name server dipilih sebagai master, lalu merefleksikan secara akurat state of the world. Kalau Anda melihat layanannya Google ya, Saudara, layanannya Google. Nah, Google kan bukan cuma di Amerika ya, ada Google Indonesia gitu kan. Nah, biasanya gini, kalau kalau ada perubahan atau informasi yang sifatnya adalah global, ya maka tadi ya itu dilakukan dari masternya, Saudara. Itu contoh-contoh yang gampangnya gitu ya. Oke, ini kelebihannya ya, Saudara ya. Silakan nanti dibaca aja lah kelebihan, kekurangannya. Kemudian yang sebagian ya, kan tadi dalam topologi juga sebetulnya ada ya yang fully connected, kemudian apa? Sebagian ya ada ya, yang sebagian tuh. Oke ya. Ini Anda bisa lihat ya. Jadi sebagian nameless simpan secara cache setiap mesin tadi tuh ya. Gitu kan. Enggak semua ya, Saudara ya. Enggak semua. Gitu kan. Enggak ada master copy ya. Ya, jadi kalau Anda nanti menggunakan mana yang harus digunakan ya, tentunya melihat kebutuhan ya. Melihat kebutuhan. Artinya skalanya besar atau kecil gitu kan. Seberapa luas gitu ruang lingkupnya ya. Kalau misalkan kita main-mainnya cuma di lokal aja ya sebetulnya tidak harus tereplikasi gitu ya, pakai yang tereplikasi gitu kan, full. Waduh ya itu sangat-sangat merepotkan ya. Tadi itu ya, lihat-lihat kelebihan kekurangannya ya. Kekurangannya kan banyak memori ya, potensial timbul masalah ketidakkonsistenan gitu ya. Baik, kemudian ini contoh dari name servers dan navigasi ya, Saudara. Oke, navigasi dan name server ini memiliki arti pengaksesan nama data lebih dari satu name server untuk menyelesaikan satu pemetaan nama. Ya, ini ada 3 metode. Yang pertama interactive navigation ya, interaktif. Jadi agentnya tetap pegang kendali ya secara proses resolusi sebuah nama. Gitu kan. Nah, servernya apa? Yang mengembalikan gitu kan, berikan informasi. Gitu ya, alamat server yang harus dihubungi ya. Ini klien gitu kan. Ya, NS2 gitu ya. Ini panahnya 2 ya, Saudara ya. Oke, ini agent nih, agent ya. Oke, kemudian
Ya, ada transitive navigation ya. Oke, yang pertama ada interactive navigation, kemudian transitive navigation ya, hampir sama dengan resolusi rekursif ya, return address ya diteruskan server, kemudian ke agent ya, kelebihannya berkurangnya pesan gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak nyimpen gitu kan, karena langsung nih gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah non rekursif dan rekursi server control navigation. Agak beda ya dengan yang pertama ya, Saudara ya. Oke, ini berpindah dari server ke server sebetulnya. Bandingkan dengan yang pertama. Ya, klien langsung ke NS1 ya, ini gambarannya nih. Coba Anda melihat di bagian kedua, klien ke NS1, kemudian langsung dia balik lagi dengan panah yang berbeda. Artinya apa? Non rekursif, server control. Rekursif itu aktivitas berpindah dari server ke server sehingga nama selalu di resolve dalam konteks yang baru. Ya, ini perbedaannya jelas sekali, Saudara ya. Nah, nih ya, tarik, pindah lagi. Lihat panahnya berbeda nih garisnya nih. Ya artinya tidak dalam satu proses, Saudara. Gitu ya. Baik. Nah, ini ada domain ya, seperti yang tadi sudah nanti tolong Anda cari apa namanya penjelasan tambahan ya untuk name server and navigation, interactive navigation ya, kemudian tadi ya, isinya kan ada apa namanya ada interaktif, kemudian ada transitif ya, yang kedua non rekursif and rekursif ya. Ini non rekursif, ini rekursif. Ya, silakan dicari penjelasan tambahannya. Ini domain ya, domain mah gampang lah. Anda nanti tinggal cari tambahannya. Ya, baik. Itu adalah penjelasan di minggu yang ke-6 ya, singkat saja minggu 5, minggu ke-6. Di minggu depan kita akan lihat evaluation ya, tugas-tugas dan apa namanya? Bahan untuk ujian karena minggu depan adalah minggu yang ke-7, Saudara ya, minggu yang ke-7. Jadi memang ini kemarin saya sengaja ngasih apa namanya, ngasih tambahan tujuannya bukan lain untuk mengejar ketertinggalan ya, karena supaya nanti tidak berlarut-larut ya, Anda bisa apa namanya, mempersiapkan lebih lebih jauh-jauh hari gitu ya, jauh-jauh minggu ya. Baik ya, saya cukupkan. Silakan dipelajari dan tadi ya apa yang saya sampaikan untuk tugas-tugas yang singkat ya, tugas mandiri aja lah untuk nambah wawasan Anda silakan dilakukan ya supaya nanti ada apa namanya lebih lengkap gitu ya, Anda punya catatan yang lebih lengkap. Demikian saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.